Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD, yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Sebelum kita ke pembahasan, saya akan membacakan terlebih dahulu rumusan masalah yang akan saya bahas pada video kali ini. Yaitu, yang pertama, apa sih itu pengertian komponen evaluasi dalam kurikulum? Nah, yang kemudian, bagaimana perbedaan evaluasi, penilaian, dan pengukuran, serta contoh masing-masing. Kemudian, apa sih fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi dalam kurikulum? Kemudian, apa saja jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum? Kemudian, teknik dan instrumen penilaiannya bagaimana? Kemudian, langkah-langkah dalam membuat evaluasi itu apa saja? Dan, apa saja itu komponen-komponen evaluasi? Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang daripada judul PowerPoint yang saya buat, yaitu pendidikan merupakan elemen kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Agar pendidikan dapat mencapai tujuannya dengan efektif, diperlukan suatu sistem kurikulum, yaitu evaluasi, menjadi salah satu komponen utama yang berperan dalam menilai efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Evaluasi tidak hanya sekedar mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga menilai kualitas pembelajaran, efektivitas metode pengajaran, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komponen evaluasi dalam kurikulum. Nah, sebelum kita artikan apa itu komponen evaluasi dalam kurikulum, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa sih itu komponen, apa itu evaluasi, dan apa itu kurikulum. Mari kita bahas satu persatu, lalu kita simpulkan apa arti dari komponen evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama, komponen. Apa sih itu komponen? Komponen adalah bagian atau elemen yang membentuk suatu keseluruhan. Dalam konteks kurikulum, komponen adalah elemen-elemen yang harus ada dan diperhatikan untuk memastikan kurikulum berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, evaluasi. Apa sih itu evaluasi? Evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. Evaluasi melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk membuat keputusan yang informatif tentang kurikulum, proses pembelajaran, dan hasil belajar. Selanjutnya, apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum di sini yaitu mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang digunakan dalam proses pendidikan. Nah, baiklah teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari komponen evaluasi dalam kurikulum yaitu adalah elemen-elemen yang digunakan untuk menilai dan mengukur efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, evaluasi ini mencakup berbagai aspek seperti tujuan, materi, metode, proses, dan hasil evaluasi, serta penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum. Nah, baiklah teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari komponen evaluasi dalam kurikulum yaitu adalah elemen-elemen yang digunakan untuk menilai dan mengukur efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, evaluasi ini mencakup berbagai aspek seperti tujuan, materi, metode, proses, dan hasil evaluasi, serta penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum. Baiklah teman-teman, selanjutnya ke pembahasan kedua,
yaitu perbedaan evaluasi, penilaian, dan pengukuran dan contoh masing-masing. Dalam konteks pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum, penting untuk teman-teman memahami perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi, serta bagaimana masing-masing bisa berkontribusi dalam proses pembelajaran. Baiklah, kita bahas satu persatu perbedaan daripada apa itu evaluasi, penilaian, dan pengukuran, serta contoh masing-masingnya. Yang pertama itu pengukuran atau dalam bahasa Inggrisnya measurement, yaitu adalah proses pengumpulan data kuantitatif yang objektif mengenai atribut atau karakteristik tertentu dari peserta didik. Nah, teman-teman, dalam pengembangan kurikulum ini, pengukuran itu berfungsi untuk mendapatkan data numerik yang akurat tentang kemampuan atau pengetahuan siswa, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam penilaian dan evaluasi. Contohnya, yaitu dalam mata pelajaran matematika, guru memberikan tes pilihan ganda untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep aljabar. Nah, skor yang diperoleh dari tes ini itu memberikan data numerik tentang tingkat pemahaman masing-masing siswa. Nah, yang kedua itu penilaian atau asesmen, yaitu proses pengumpulan dan interpretasi informasi, baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, untuk memahami sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, maka penilaian dalam kurikulum itu tidak hanya berfokus pada hari akhir, tetapi juga mempertimbangkan proses pembelajaran, keterampilan, dan juga sikap siswa. Nah, untuk contohnya, selain tes tertulis, guru menilai partisipasi siswa dalam diskusi kelas, kemampuan kerjasama dalam proyek kelompok, dan keterampilan presentasi. Nah, informasi ini itu sangat membantu dalam menilai kompetensi siswa secara holistik dan menentukan apakah metode pengajaran yang digunakan efektif atau perlu disesuaikan. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi atau evaluation, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari pengukuran dan penilaian. Dalam konteks kurikulum, evaluasi itu bertujuan untuk menilai efektivitas program pendidikan, metode pengajaran, dan pencapaian tujuan kurikulum secara keseluruhan. Nah, hasil evaluasi yang digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Contoh, setelah 1 semester, tim pengembang kurikulum menganalisis data hasil belajar siswa. Nah, umpan balik dari guru dan observasi kelas. Berdasarkan analisis ini, mereka memutuskan untuk merevisi beberapa materi ajar dan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita beralih kepada pembahasan ketiga, yaitu mengenai fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi dalam kurikulum. Evaluasi dalam pengembangan kurikulum itu memiliki peran yang krusial untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengenai fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama ada fungsi formatif, yang kedua ada fungsi sumatif. Mari kita bahas satu persatu mengenai fungsi daripada komponen evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama, fungsi formatif. Nah, fungsi formatif ini yaitu evaluasi formatif yang dilakukan selama proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan yang ada, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara langsung. Dengan demikian, kurikulum dapat terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pendidikan. Nah, untuk yang kedua, fungsi sumatif. Fungsi sumatif yaitu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah kurikulum diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, apa sih tujuannya fungsi sumatif ini? Fungsi sumatif ini yaitu bertujuan
untuk menilai efektivitas keseluruhan kurikulum dan menentukan apakah tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, hasil dari evaluasi sumatif itu dapat menjadi dasar untuk keputusan apakah kurikulum tersebut perlu dilanjutkan atau direvisi atau malah diganti. Untuk selanjutnya, peran evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama, peran evaluasi dalam kurikulum yaitu alat kontrol kualitas. Nah, evaluasi berperan sebagai mekanisme kontrol kualitas yang memastikan bahwa setiap komponen dalam kurikulum itu berfungsi sebagaimana mestinya dan mencapai standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, peran evaluasi dalam kurikulum yaitu untuk dasar pengambilan keputusan. Hasil evaluasi menyediakan data dan informasi yang akurat bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan arah pembangunan kurikulum selanjutnya. Kemudian, peran evaluasi dalam kurikulum yaitu untuk umpan balik untuk pengembangan. Nah, evaluasi itu memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pendidik dan pengembang kurikulum mengenai efektivitas metode pengajaran, materi, dan strategi pembelajaran yang digunakan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan evaluasi dalam kurikulum. Nah, sebenarnya apa sih tujuan evaluasi dalam kurikulum itu? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama untuk menilai pencapaian tujuan pendidikan. Nah, di sini teman-teman memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum itu tercapai melalui proses pembelajaran yang efektif. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan. Nah, teman-teman di sini menemukan area yang memerlukan perbaikan serta mengidentifikasi komponen yang sudah berjalan dengan baik untuk dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut. Kemudian, untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Nah, di sini teman-teman memastikan bahwa kurikulum itu tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat. Jadi, apa sih manfaat evaluasi dalam kurikulum gitu ya? Nah, di sini manfaat evaluasi dalam kurikulum yang pertama itu untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, dengan evaluasi yang tepat, kualitas proses dan hasil pendidikan itu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Kemudian, manfaat yang kedua untuk efisiensi dan efektivitas. Nah, evaluasi ini sangat membantu gitu ya. Manfaat yang kedua itu efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini evaluasi itu sangat membantu dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, manfaat selanjutnya yaitu untuk transparansi dan akuntabilitas. Nah, melalui evaluasi, transparansi dalam pelaksanaan kurikulum itu dapat terjaga dan akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap stakeholders itu dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu pembahasan keempat yaitu jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Nah, evaluasi dalam kurikulum itu merupakan komponen esensial yang berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran serta pencapaian tujuan pendidikan. Nah, dalam konteks pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum itu penting untuk memahami berbagai jenis evaluasi yang dapat diterapkan. Nah, di sini ada beberapa jenis evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama ada evaluasi reflektif. Nah, evaluasi reflektif ini itu dilakukan sebelum pengembangan atau implementasi kurikulum. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis kebutuhan dan konteks pendidikan sehingga kurikulum yang dirancang itu dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta lingkungan belajar. Nah, evaluasi ini juga membantu dalam mengidentifikasi tujuan, sasaran, dan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada yang namanya evaluasi rencana. Nah, evaluasi rencana ini itu berfokus pada penilaian terhadap desain atau rancangan kurikulum sebelum diimplementasikan. Nah, hal ini mencakup analisis terhadap struktur kurikulum, kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan, serta ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, evaluasi ini memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dengan baik dan siap untuk diimplementasikan. Kemudian selanjutnya evaluasi proses.
Nah, evaluasi proses ini itu dilakukan selama pelaksanaan kurikulum. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk memantau dan menilai bagaimana kurikulum diimplementasikan, termasuk metode pengajaran, keterlibatan peserta didik, dan penggunaan sumber daya. Nah, evaluasi ini juga membantu dalam mengidentifikasi hambatan atau masalah yang muncul selama proses pembelajaran, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara real time gitu ya. Nah, ada yang namanya evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini itu berfokus pada penilaian terhadap pencapaian peserta didik setelah kurikulum diimplementasikan. Nah, ini mencakup pengukuran terhadap kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang telah dicapai oleh peserta didik. Nah, evaluasi ini membantu dalam menentukan efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya ada yang namanya evaluasi konteks. Nah, evaluasi konteks ini bertujuan untuk memahami latar belakang, lingkungan, dan kondisi di mana kurikulum akan diterapkan. Nah, ini mencakup analisis terhadap kebutuhan masyarakat, karakteristik peserta didik, serta kebijakan pendidikan yang berlaku. Kemudian ada evaluasi input. Nah, evaluasi input ini menilai sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi kurikulum, seperti kualifikasi guru, fasilitas, bahan ajar, dan dukungan administratif. Nah, tujuannya untuk apa ini evaluasi input ini? Yaitu tujuannya untuk memastikan bahwa semua komponen pendukung siap dan memadai untuk pelaksanaan kurikulum yang efektif. Nah, yang terakhir ada evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini menilai hasil akhir dari implementasi kurikulum, termasuk dampaknya terhadap peserta didik dan masyarakat. Nah, ini mencakup analisis terhadap tingkat pencapaian kompetensi, perubahan perilaku, serta kontribusi kurikulum terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita beralih kepada pembahasan kelima, yaitu teknik dan instrumen penilaian. Nah, dalam pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum, pemahaman mengenai teknik dan instrumen penilaian itu sangatlah penting. Teknik penilaian merujuk pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Sementara instrumen penilaian itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data tersebut. Nah, di sini ada beberapa teknik dan instrumen penilaian yang relevan. Yang pertama ada observasi, kemudian ada penilaian kerja, penilaian proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama itu observasi. Apa sih itu observasi? Nah, observasi itu adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku dan kinerja peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, instrumen yang digunakan dalam observasi antara lain ada daftar cek, kemudian dan skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. Nah, instrumen ini membantu pendidik mencatat kehadiran, partisipasi, dan interaksi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini menilai kemampuan peserta didik dalam melaksanakan tugas atau aktivitas tertentu yang mencerminkan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Kemudian instrumen yang digunakan ini dapat berupa lembar observasi, daftar cek, atau rubrik penilaian yang menguraikan kriteria dan indikator kinerja yang diharapkan. Contohnya, dalam pembelajaran sains, peserta didik dapat dinilai melalui praktik laboratorium dengan menggunakan rubrik yang menilai prosedur kerja, ketepatan hasil, dan keselamatan kerja. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu ada penilaian proyek. Nah, penilaian proyek itu melibatkan peserta didik dalam menyelesaikan suatu proyek atau tugas kompleks dalam periode waktu tertentu. Instrumen penilaian proyek itu mencakup panduan proyek, rubrik penilaian, dan lembar refleksi. Nah, rubrik penilaian itu digunakan untuk menilai berbagai aspek proyek seperti perencanaan, pelaksanaan, kreativitas, dan kualitas hasil akhir. Misalnya,
dalam mata pelajaran geografi. Nah, peserta didik dapat diberikan proyek untuk membuat peta topografi daerah setempat dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Kemudian penilaian selanjutnya ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini yaitu teknik penilaian yang umum digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Kemudian ada tes tulisan. Nah, tes tulisan ini dilakukan melalui interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik untuk menilai kemampuan verbal, pemahaman konsep, dan keterampilan berkomunikasi. Kemudian yaitu ada penilaian penugasan. Nah, penugasan yaitu pemberian tugas tertentu kepada peserta didik untuk dikerjakan secara individu atau kelompok di luar jam pelajaran. Kemudian ada portofolio. Nah, portofolio ini adalah kumpulan karya atau hasil kerja peserta didik yang disusun secara sistematis dan terorganisir sebagai bukti perkembangan kompetensi dalam periode tertentu. Nah, instrumen penilaian portofolio ini itu mencakup panduan pengumpulan karya, kriteria penilaian, dan rubrik penilaian. Contohnya dalam mata pelajaran seni rupa. Nah, peserta didik dapat mengumpulkan berbagai karya seni yang telah dibuat selama 1 semester untuk dievaluasi secara komprehensif. Nah, baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam membuat evaluasi. Evaluasi itu merupakan komponen krusial dalam pengembangan kurikulum, berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat diikuti dalam menyusun evaluasi terkait pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Langkah pertama yaitu perencanaan evaluasi. Nah, perencanaan evaluasi yaitu yang pertama menentukan tujuan evaluasi. Nah, di sini identifikasi tujuan spesifik dari evaluasi seperti menilai kesesuaian kurikulum dengan standar pendidikan nasional atau kebutuhan peserta didik. Kemudian menetapkan pendekatan evaluasi. Nah, pilih pendekatan yang sesuai, apakah evaluasi formatif atau sumatif. Nah, kemudian langkah kedua yaitu pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data, yang pertama menentukan aspek yang dievaluasi, seperti fokus pada komponen utama kurikulum, seperti pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, dan evaluasi hasil belajar. Kemudian, untuk memilih metode pengumpulan data, nah gunakan berbagai metode seperti angket, wawancara, observasi kelas, dan analisis dokumen untuk mendapatkan data yang komprehensif. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu analisis data. Nah, di sini ada pengolahan data. Dalam analisis data yaitu ada pengolahan data, ada interpretasi hasil. Nah, dalam pengolahan data, analisis data yang telah dikumpulkan itu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Kemudian, dalam interpretasi hasil itu bandingkan hasil analisis dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan untuk menilai tingkat pencapaian. Dan langkah selanjutnya yaitu pelaporan hasil evaluasi. Nah, pelaporan hasil evaluasi ini ada penyusunan laporan dan ada diseminasi laporan. Nah, penyusunan laporan itu seperti dokumentasikan temuan evaluasi secara sistematis, mencakup latar belakang, metode, hasil, dan rekomendasi. Kemudian dalam diseminasi laporan itu sampaikan laporan kepada pemangku kepentingan terkait seperti tim pengembang kurikulum, pendidik, dan pihak manajemen pendidikan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tindak lanjut. Nah, dalam tindak lanjut ini ada pengambilan keputusan dan ada implementasi perbaikan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu harus berdasarkan hasil evaluasi. Tentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan seperti revisi materi ajar atau peningkatan metode pengajaran. Nah, kemudian dalam implementasi perbaikan itu laksanakan perubahan yang telah direncanakan dan monitor efektivitasnya secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen evaluasi. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen evaluasi yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada tujuan evaluasi. Apa sih itu tujuan evaluasi? Yaitu menetapkan apa yang ingin dicapai melalui evaluasi kurikulum, seperti menilai relevansi materi, efektivitas metode pengajaran, dan pencapaian hasil belajar.
Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk sebagai panduan dalam merancang instrumen evaluasi dan menentukan metode pengumpulan data yang tepat. Kemudian komponen-komponen evaluasi yang selanjutnya itu ada kriteria evaluasi. Apa sih itu kriteria evaluasi? Yaitu standar atau patokan yang digunakan dalam menilai komponen-komponen kurikulum. Nah, fungsinya untuk memastikan bahwa penilaian itu dilakukan secara objektif dan konsisten berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian ada metode evaluasi. Nah, apa itu metode evaluasi? Yaitu pendekatan atau teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data evaluasi. Contohnya seperti observasi kelas, wawancara, kuesioner, dan analisis dokumen. Nah, fungsinya apa sih metode evaluasi ini? Fungsinya itu untuk memperoleh data yang valid dan reliable untuk menilai efektivitas kurikulum. Kemudian ada instrumen evaluasi. Nah, instrumen evaluasi ini yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data selama proses evaluasi. Contohnya seperti tes tertulis, lembar observasi, angket, dan panduan wawancara. Kemudian fungsinya untuk memfasilitasi pengumpulan data yang akurat sesuai dengan kriteria evaluasi. Kemudian ada prosedur evaluasi. Nah, prosedur evaluasi ini itu langkah-langkah sistematis yang diikuti dalam pelaksanaan evaluasi. Nah, tahapan-tahapannya itu yang pertama perencanaan, kemudian pengumpulan data, analisis data, pelaporan hasil, dan tindak lanjut. Kemudian fungsinya itu untuk memastikan proses evaluasi bisa berjalan terstruktur dan efisien. Kemudian ada analisis dan interpretasi data. Nah, ini tuh adalah proses mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan. Fungsinya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum serta area yang memerlukan perbaikan. Kemudian selanjutnya ada pelaporan hasil evaluasi. Nah, di sini dalam pelaporan hasil evaluasi itu dokumentasi resmi yang menyajikan temuan dari proses evaluasi yang berdasarkan isinya ada latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian fungsinya untuk menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan kurikulum. Kemudian yang terakhir yaitu tindak lanjut. Nah, apa sih itu tindak lanjut? Yaitu langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil evaluasi untuk peningkatan kualitas kurikulum. Contohnya seperti revisi materi ajar, pelatihan guru, atau perubahan strategi pembelajaran. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi kurikulum. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan daripada PowerPoint yang saya paparkan pada video hari ini, yaitu kesimpulannya, evaluasi dalam kurikulum merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas pembelajaran dan memastikan pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi mencakup pengukuran, penilaian, dan interpretasi data guna menentukan keberhasilan kurikulum. Terdapat berbagai jenis evaluasi seperti formatif, sumatif, diagnostik, dan jangka panjang, yang masing-masing berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknik dan instrumen penilaian meliputi tes dan non-tes dengan berbagai alat bantu seperti rubrik dan observasi. Langkah-langkah evaluasi mencakup penetapan tujuan, rancangan instrumen, pengumpulan data, analisis, serta tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum. Evaluasi yang baik memastikan pembelajaran yang efektif, relevan, dan sesuai standar pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.